Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita lanjutkan ya di channel ini kita akan bahas lagi paket 4 latihan soal TPS kuantitatif persiapan UTBK 2020. 10 soal teman-teman. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Dan jika teman-teman ingin melihat video sebelumnya, silahkan nih ada di kanan atas dan juga ada di deskripsi. Diklik aja teman-teman. Oke ya, kita langsung saja kita ke nomor 1. Nah, di sini ada 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 dijumlahkan sampai N kali 5 pangkat 5. Nah, ini gimana teman-teman? Idenya itu seperti apa? Dia nyari N ya. Coba idenya gimana? Nah, kalau teman-teman bingung, ini kan 10 pangkat 5 semua ya. Nah, 10 pangkat 5 ini kita misalkan kotak deh. Boleh ya? Boleh dong. Ya udah, berarti ini kotaknya ada berapa sih? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti kotaknya ada 5 nih. Kotak tambah kotak tambah kotak tambah kotak tambah kotak. Tuh 2, 3, 4, 5. Sama dengan N kali 5 pangkat 5. Ya enggak? Nah, kotak ini kan ada 5. Ya, berarti 5 kotak dong. Ya enggak? Ibaratnya kalau ada meja, mejanya ada 5, ya 5 meja. Berarti 5 kotak gitu kan. Sama dengan N kali 5 pangkat 5. Nah, gimana caranya biar dapet N? Kita masukin lagi nih kotaknya itu apa sih tadi? Kotaknya itu 10 pangkat 5 ya. Sama dengan N kali 5 pangkat 5. Nah, kita curiga aja teman-teman, karena ini pangkat 5 semua ya, bisa dicoret. Tapi gimana nih caranya? Ini 10, ini 5. Ya gak bisa dong. Nah, 10 ini kan berapa? 10 itu kan 5 kali 2 kan? 5 kali 2. Nah, bisa nih. 5 kali, dalam kurung deh. 5 kali 2 pangkat 5 kan? Dengan N kali 5 pangkat 5. Nah, kalau ada perkalian terus dipangkatin gimana? Misalnya ada A kali B dipangkatkan N. Ya ini itu kan gimana? A pangkat N kali B pangkat N kan? Ya nggak? Setuju ya? Berarti ini pun sama. 5 kali 5 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Ya nggak? Sama dengan N kali 5 pangkat 5. Nah, bisa dicoret karena sama kan? Nah, dapat N-nya itu adalah berapa? 2 pangkat 5 kita kali dengan 5. 2 pangkat 5 berapa sih? 32 ya. 32 kali 5 berapa tuh? 160. Berarti jawabannya adalah E. 2. Manakah di antara pilihan berikut yang merepresentasikan domain dari fungsi berikut? Nah, maksudnya apa nih? Jadi dia itu menggambarkan domainnya kan. Nah, apa itu domain teman-teman? Domain itu adalah nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi yang menyebabkan fungsi itu ada gitu ya. Nah, jadi gimana sih fungsi yang ini itu ada? Berarti kita tulis nih. Fx itu adalah akar dari 3x min 2 per x min 7 nih. Nah, gimana sih caranya fx ini ada? Coba teman-teman perlihatkan nih. Di sini kan ada akar ya. Misal ada akar kotak. Nah, yang namanya akar, itu kan di dalamnya nggak boleh negatif kan? Kalau di dalam akar itu negatif, ya ini nantinya imajiner. Nantinya nggak ada gitu kan. Nah, berarti gimana caranya nih? Ya udah, berarti caranya itu kotaknya itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Karena 0 juga boleh sih, akar 0 ya 0. Nah, berarti ada sama dengannya gitu ya. Nah, kotaknya apa nih? Di sini kan 3x ya. 3x min 2 lebih dari sama dengan 0. Maka 3x lebih dari 2, x lebih dari sama dengan 2 per 3. Ada nggak nih? Ada ya, C. Tapi lihat teman-teman, ini baru yang pertama nih. Terus ada lagi yang menyebabkan fungsi ini ada apa? Ya, ini nih ya. Kalau di sini kan bentuknya adalah pecahan. Nah, kalau pecahan di bawah ini nggak boleh 0, teman-teman. Ya nggak? Misalnya 1 dibagi 0. Nah, gimana nih? 1 bagi 0 berapa? 1 bagi 0 kan ya tidak terdefinisi gitu kan.
tidak terdefinisi gitu kan. Nah, beda lagi kalau kita di limit gitu kan. Tapi ini kan 1 dibagi 0 ya tidak terdefinisi teman-teman. Oke. Nah, berarti kita sama dengankan dulu aja ya. X min 7 sama dengan 0. Jadi X-nya itu sama dengan 7. Berarti si X itu yang nggak boleh 7 gitu ya. Berarti ini ada. Oke, jawabannya adalah D. 3. Dibutuhkan 6 orang dalam 6 hari menyelesaikan satu pekerjaan. Berapa hari pekerjaan tersebut selesai jika dikerjakan 2 orang? Oke, ini mudah ya. Kemarin udah dibahas, berarti ada orang, ada hari. Orangnya ada 6, harinya 6 hari. Kemudian dikerjakan 2 orang. Berapa hari? Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Berarti 6/2 sama dengan X per 6 ya. Ininya dibalik gitu. Karena kita mencari X ya 6-nya kita pindahkan aja. 6/2 kali 6 kan. Berapa nih? 3 ya. Berarti X-nya sama dengan 18. Cukup mudah teman-teman. Kita ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar BCA. BCA yang mana? BCAO yang ini nih. Nah, BCA ini dapat diperoleh dari mana? Coba teman-teman di sini kita memiliki apa? Misalnya C-nya ini karena ini X, kita Y aja deh. Nah, berarti di sini kita tahu satu nih. Ini kan sudut berpelurus ya, sudut berpelurus berarti kan kalau sudut berpelurus itu jumlahnya adalah 180 ya enggak? Berarti kita Y ditambah 3X sama dengan 180 dikurangi 30 150. Nah, ini dapat satu persamaan, kemudian ada lagi ya. Jumlah dari sudut-sudut segitiga itu berapa? 180 juga kan? Berarti di sini Y ditambah X tambah 40 tambah 70 berapa? 110 ya, sama dengan 180. Jadi Y ditambah X-nya itu adalah 180 kurangi 110. Berapa tuh? Coba, 70 ya. Nah, ini persamaan 2. Coba kita gabungkan nih. Y ditambah 3X sama dengan 150. Kemudian Y ditambah X sama dengan 70. Kita kurangi deh, kan kita nyari X ya. Coret. Dapat berapa nih? 2X sama dengan berapa? 80. Maka X-nya itu berapa? 40. Nah, tapi ini bukan jawabannya, karena di sini kan X-nya ini. Nah, teman-teman bisa mendapatkan dari sini, boleh. Dari jumlah sudut-sudut segitiga juga boleh. Coba, yang paling enak dari jumlah sudut-sudut segitiga ya. Berarti di sini X-nya kita masukin sini deh. Atau sini juga boleh. Ini aja deh. Yang jumlah segitiga ya. Berarti di sini Y ditambah 40 sama dengan 70. Jadi Y sama dengan 70 kurang 40, 30. Jawabannya adalah E. 5. Jika X min Y kuadrat 12, X kali Y1, maka X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini idenya gimana teman-teman? Oke, mudah banget ya. Ini mudah banget teman-teman. Nah, kalau udah ada X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian di sini ada X min Y kuadrat, dan X kali, teman-teman curiga ke bentuk kayak gini ya. Yang X tambah Y kita kuadratkan, nanti kan dapat apa tuh? Nah, berarti berhubung ini dikurangi, ya udah kita yang ini aja kan. Sesuai soal X min Y dikuadratkan sama dengan 12. Berarti kita kerjain nih, berarti kan X kuadrat, kemudian ini kali ini kali ini, min 2XY, min Y kuadrat, berarti Y kuadrat dong, sama dengan 12. Karena yang ditanya X kuadrat plus Y kuadrat, ini kan, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat, ini pindah ruas kan. Nah, ke sini. Karena negatif, nanti jadi positif ya. 2XY. Kita tahu XY-nya itu 1. Berarti kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12 tambah 2 kali 1. 12 tambah 2 berapa? 14.
Berarti jawabannya adalah A. Next. Diketahui sebuah barisan geometri 1/8, 1/4, 1/2 berapa suku ke-13? Oke teman-teman, di sini mudah ya. Karena kalau mencari barisan deret geometri mau aritmatika, sama kalau geometri itu kita cari rasionya berapa? Rasionya berarti 1/8 ke 1/4 itu gimana sih? 1/8 ke 1/4. Ya berarti kita kali 2 kan sebenarnya kan. 1/8 kali 2 kan 1/4. 1/4 kali 2 setengah. Nah berarti rasionya 2 teman-teman. Nah kalau untuk mencari suku ke-13 ya harus ada A-nya. A-nya berapa? Suku pertama 1/8. Udah nih cukup untuk menyelesaikan soal ini. U13 itu apa? Kalau geometri berarti AR pangkat 13 kurang 1, 12 gitu ya teman-teman. A-nya 1/8, R-nya itu adalah 2, berarti 2 pangkat 12. Nah, karena soalnya ini jawabannya minta kayak gini, berarti kan enak nih, gak usah dihitung. Ini 12 ya. 12 pangkat 12. Kenapa 12 tuh? Berarti ini 2 ya. Kenapa 12? Ini 2. 2 pangkat 12 per 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Karena ini pembagian kita kurangi 12 kurang 3 berapa tuh? 9. Berarti 2 pangkat 9. Jawabannya adalah C. Cukup mudah ya teman-teman. Kita ke nomor 7. Perbandingan daerah berwarna hitam dengan seluruh gambar. Nah ini gimana? Teman-teman kalau bingung kita bagi 2 deh yang ini kan. Saya curiganya nih kita bagi 2. Oke dapat ya. Nah gini deh maksudnya. Nah berarti kan coba gimana? Ini tuh kan sama nih. Misalnya segitiga ini saya masukin ke sini, sama dong. Nah berarti ini kan satu kesatuan nih. Berarti yang hitam ini 1 dari berapa? Tuh 2, 3, 4. 1 dari 4. Jadi perbandingannya adalah 1/4. B. 8. Berapa digit terakhir dari 3 pangkat 39? Nah oke teman-teman, ini sering muncul ya soal kayak gini. Misalnya ada nih 2 pangkat 2020 gitu kan. Nah berapa digit terakhirnya? Nah teman-teman kalau kayak gini, kalau teman-teman udah tahu polanya itu udah bagus. Tapi kalau kita ingin cari aman, kita tulis aja teman-teman. Karena kan di sini 3 ya. Kalau di sini 2, beda nanti kan polanya. Nah, kita tahu nih 3 pangkat 1 itu 3. 3 pangkat 2 9. 3 pangkat 3 27 ya. Nah, berarti yang belakangnya ya kita tulis 7 aja gitu. 3 pangkat 4 berarti berapa? 7 berarti 81 ya, berarti 1. Nah, 3 pangkat 5-nya berapa? 3 pangkat 5 ya tinggal 81 dikali 3. Oh, belakangnya 3. Nah, berarti 3 nih. Nah, teman-teman kalau udah tahu nih polanya. 3, 9, 7, 1. 3. Balik lagi kan? Nah, berarti ini pasti 9 nih. 3 pangkat 6 pasti 9 dan seterusnya nih. Nah, berarti di sini dapat nih kesimpulan bahwa batasnya itu sampai sini, teman-teman. Jadi setiap 4 ini berulang gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya kita tahu nih, kalau pangkatnya ini kan 39 tuh, habis nggak sih dibagi 4? Kalau habis dibagi 4, ya nanti jawabannya 1. Nah, ini kan 3 pangkat 39 nih, teman-teman. Nah, berarti 39 ini kita bagi 4, sisanya berapa sih? 9 ya, 36. Oh, sisanya 3. Oh, 3 ini berapa coba? Kan udah 4 nih, balik lagi nih, 1, 2, 3. Oh, 7. Berarti jawabannya 7, teman-teman. Digit terakhir itu 7. Coba kalau masih belum mengerti gini maksudnya. Jadi, si yang pangkat ini, enaknya itu kalau udah pangkatnya habis dibagi 4. Misalnya berapa nih? Misal pangkat
3 pangkat 2020. Nah, 2020 ini kan habis dibagi 4 nih. Ya habis dibagi 4 kan ini. Berarti jawabannya 1 gitu. Tapi kalau 3 pangkat 2021, nah ini itu kan sisa 1 nih. Karena 2020 tambah 1, berarti ya naik dong, balik lagi ibaratnya. Habis 4 ya 1, 3 atau ke atas kan sama aja. Berarti 3 ini gitu ya. Oke ya. Kita lanjutkan aja ke nomor 9. Tono beserta 9 orang temannya bermaksud membentuk tim voli. Terdiri atas 6 orang. Apabila Tono harus menjadi anggota tim tersebut, maka banyak tim yang mungkin dibentuk ada berapa? Nah ini teman-teman kita lihat sebenarnya kan ada Tono dan 9 itu berarti 10 ya. Ada 10 orang, kemudian dibuat tim jadi 6 orang. Timnya ya, ini timnya 6 orang. Nah teman-teman perhatikan dulu nih syaratnya. Tono itu harus menjadi tim tersebut, berarti ibaratnya si Tono ini dapat golden ticket dan udah masuk ke tim tersebut kan. Nah berarti kita itu sebenarnya kita tinggal nyari berapa orang. Karena Tono udah masuk ya kita nyari 5 kan. Nyari 5 orang dari berapa? Dari 9 dong, karena kan Tononya udah masuk. Nah berarti ini kita pakai kombinasi ya, saya kombinasinya kayak gini nih. Nah kalau kombinasi gimana? Gini dulu ya, kenapa kombinasi? Kenapa nggak permutasi? Karena kan orangnya ini ya random gitu kan. Jadi nggak memperhatikan urutan, siapa aja boleh. Jadi kita pakai kombinasi. 9 kombinasi 5. Cara cepatnya kemarin itu 9-nya nanti ada 5 ya. 9, 8, 7, 6, 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Kita bagi dengan 5 faktorialnya. 5, 4, 3, 2. Satunya nggak usah deh. 3, 2 coret, 5 coret, 4 coret, dapat 2. Ya nggak? 9 kali 2 berapa? 18 kali 7. Berapa tuh? Berarti 7 ditambah 5. Berarti 12 ya. 1, 2, 6. D. Terakhir. 2 kelompok anak masing-masing terdiri 4 anak. Mempunyai rata-rata berat badan 30 dan 33. Kalau seorang anak dari masing-masing kelompok ditukarkan, maka ternyata rata-rata berat badannya itu menjadi sama. Selisih badan yang ditukarkan itu berapa? Nah ini teman-teman soalnya kalau menurut saya lebih kompleks ya. Coba nih kita kerjakan nih pelan-pelan. Karena di sini ada 4 ya, 4 anak, ada 2 kelompok. Misalnya kelompok A nih, kita kelompok A dulu. Rata-ratanya itu 30, berarti kan sebenarnya gini. Kita berangkatnya dari sini. Rata-rata itu kan dibagi 4, ya nggak? Karena kan ada 4 anak. Nah, biar jadi rata-ratanya 30 ya, kan 30 dikali berapa sih? Biar jadi rata-ratanya 30, ya dikali 4 dong, ya nggak? 4 per 4, 1, jadi 30. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini untuk yang A. Kemudian yang B, berarti kan sama nih. Kita bagi 4, 3 ya kali 4 dong. Nah, setelah ini gimana? Ada suatu kejadian, kalau seorang anak dari masing-masing kelompok ditukarkan, maka ternyata rata-rata badannya menjadi sama. Oke, misalkan yang A itu anaknya X dan Y dan B itu anaknya Y ya. B itu anaknya Y. Nah, berarti misalnya kan si yang A ini kan anaknya X ya. Tadinya X ya kita kurang ya. Ibaratnya kita tukarkan gitu kan. Berarti kan kita kurangi X. Kemudian ya masuk yang Y gitu kan. Dijumlahkan. Kemudian yang ini pun sama. Berarti keluar Y masuk X gitu kan. Nah, katanya ini sama dengan nih. Berarti kita sama dengankan aja ya. Tapi langsung aja kali. 4 kali 30, 120 ya. 120 kurang X tambah Y dibagi 4 sama dengan berapa? 4 kali 33 berarti 12, 132. 132 min Y plus X per 4. Karena 4 sama kita bisa coret kan. Nah,
kita ke kiri kan aja teman-teman. Berarti kan di sini kita tahu nih, yang Y itu jadi positif, yang X-nya negatif ya. Berarti 2X ya. Enggak, 2Y berarti kan. 2Y min 2X ya, karena kan X-nya kalau ke sana jadi min. Sama dengan berapa? 132 kurang 120 itu berapa? 12 ya. 12. Berarti kita bagi 2 nih, kedua ruas. Y min X sama dengan 6. Nah, ini udah yang ditanyakan ya, selisih berat badan. Berarti jawabannya adalah 6. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk masuk PTN-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.